Nah, jadi apa nih, apa yang lu bakal bahas tentang Among Us? Apa dia? Ini gua baru tahu ternyata Among Us ini dikerjakan dengan oleh 3 tim doang, dan 3 orang itu mulai awalnya di Steam dan 2018. Dan gamenya masih kecil dulu cuy, masih kecil banget. Halo semua, selamat datang di Interview Session bersama gue Dani dan host gue Dinui. bersama kita akan membahas topik yang menarik yang akan menghibur kalian malam ini. Oke. Itu aja gitu banget ya. Teman-teman saya yang cakep, yang sering ngutang. Enggak. Kayaknya udah gak sering ngutang ini. Bisa disayang. Udah gak ngutang kok. Kan udah belajar financial management minggu lalu kan. Langsung diterapkan ya, kan. Awas ngutang ya. Tapi ya, welcome to Talking Session. Hari ini kita membahas ya free talk seperti kalian lihat, karena kita kehabisan topik. Tapi ya kita akan menghibur kalian membahas-bahas dengan apa yang rame-rame minggu ini ya. Oh iya, gue ingat, Din, lu ingat bocah anak kecil itu yang 9 tahun itu, yang orang tuanya diperkosa dan dia usahain Rangga. Iya. Nah, itu tersangkanya, pembunuhnya meninggal dunia di sel penjara. Wah, serius tuh. Itu Iya, disiksa gitu sama itunya, apa kayaknya lainnya? Iya, katanya. Soalnya gini loh, gua dengar sistem hukumnya yang di penjara itu pembunuh, pemerkosa dan pembunuh, apalagi anak-anak, yang paling rendah, paling kasta paling rendah. Betul. Ini juga Gua ada 3. kronologinya juga nih, Dan. Coba lu bacain deh. Jadi pertama dia tuh mengeluh sesak napas. Jadi pada hari Sabtu sekitar pukul 11:30 malam, sebelum meninggal, nama pelakunya kan Samsul Bahri. Dia sempat mengeluhkan sesak nafas, lalu sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dugaan sakit sesak nafas sehari sebelum tersangka meninggal dunia. Nah, tapi itu ternyata dia mulai susah makan tuh sejak 4 hari sebelum meninggal. Nggak nafsu makan gitu. Dan dia ngelaporin kondisinya ke petugas jaga. Nah, pas dibawa ke RSUD, akhirnya meninggal dunia tuh pada hari Sabtu tengah malam. Sebelum tengah malam. Kedengeran jahat ya, tapi alhamdulillah. Sudah ada nyawa di bawah nyawa. Pembahasan yang pas lah. Nah, gila, pemerkosa dan pembunuhan anak-anak itu udah parah banget. Tapi banyak ini, gue lihat di Twitter dan Facebook, banyak yang berkata kayak, ini kerendahan, terlalu cepat dia mati, itu harusnya disiksa dulu. Gini loh coy, dalam konteks gue, bukannya gue memihak sama dia, tapi ya cukup lah dia meninggal, alhamdulillah. Tapi kalau emang mau disiksa dulu, atau kalian malah sama dengan dia, sekasta sama dia gitu. Soalnya lu nyiksa, sama-sama manusia cuy, gak ada manusiawinya. Itu juga gak menarik, tidak dibahas kan? Apa? Komentar orang atau netizen gitu ya. Kayak ya kayak gitu loh, apa kayak ada penjahat atau apa gitu. Tapi komen orang-orangnya juga gak kalah jahatnya gitu loh. Iya, makanya kan, lu mengatain orang jahat tapi lu nggak nyadar diri lu udah menjadi salah satu dari mereka gitu. Walaupun nggak ngelakuin, tapi perkataan lu sama yang dia lakuin gitu. Kayak si siapa tuh, si Samsul Bahri kan, ya dia nggak bunuh karena ada kesempatan gitu kan. Itu bisa aja mereka yang komen kayak gitu itu kalau ada kesempatan juga mungkin nggak bakal ngebunuh gitu. Ini Sinai bilang, jadi Anda memanusiakan hukumnya. Bukan memanusiakan, tapi ini loh, kita jadi manusia sendiri lagi, jangan sampai menjadi kayak dia gitu. Kalau dia meninggal bagus lah. Gue bukan memihak dia. Gue takutnya kan dikira, wah mihaknya nih, parah lu. Enggak. Gue malah kesel juga dia dengar cerita yang kemarin itu. Tapi ya syukurnya dia udah meninggal sekarang, dan semoga nyawanya tidak tenang di alamnya dan tersiksa di neraka. Amin. Oke. Kata si Yosa, BTW aku pernah dengar cerita kalau di penjara itu kalau pemerkosa masuk bakal ditusuk gitu, ditusak.
Tapi nggak ada pelumas, jadi pakai bumbu Indomie. Jadi disorakin pakai kari ayam aja. Ada extra Iya. fibernya gitu ya. Yo, Ih, biar pedes-pedes gitu loh. pedes katanya. Itu kan pas lagi sama lagi pedes-pedes mampus. Ekstra ini, ekstra nyes gitu. Nusuk-nusuk pedih. Udah Allah. pedih makin pedih lagi kan, pedes. Wah, parah. Bumbu samyang itu pedesnya ekstra itu. Ih. Ngomongin samyang nih. Gua jujur, lu pernah gak sih makan mie itu? Pernah gue dulu. Waktu awal-awal ngehits kan apa, ya udah gue coba iseng aja beli satu gitu kan. Ya enak sih, lumayan. Cuman kan gue emang ya udah mie aja gitu. Tetap Indomie itu juara gitu kan menurut gue. Tapi enak sih. Kenapa emang? Tapi pas-pas ke kamar mandinya gimana lu? Enak sih. Pedes-pedes gitu What the pantat. hell? Jujur, pengalaman gue dengan makanan pedas, jadi ya, gue dulu nggak suka makan pedas dan sekarang gue emang bukan nggak suka sih, gue agak nyaman, tapi tetap kayak ini loh, kebiasaan gue kalau makan pedas, besoknya pantat gue kayak udah, aduh, gue duduk Panas pun kan? nggak tenang, iya kayak, waduh, ini kesalahan, tapi enak sih, kemarin enak gitu. Jadi lu malah menemukan guilty pleasure di situ gitu Guilty ya. pleasure, yes. Itu kayak, waduh. Oke, gua makan pedes ini, oke, pedes di atas. Besok paginya, waduh, pedes di bawah, cuy. Aduh. Gua boker pun itu boker pas cebok kan gua. Aduh. Aduh. Kalau kata si Night tuh benar, kayak neraka dunia tapi nikmat. Tapi kalau udah Apalagi plong, mantap lu ini. banget. Apalagi lu kalau misalnya hari ini lu makan pedes, besoknya asam lambung lu naik dan lu boker terus bolak-balik. Lu malah menemukan kenikmatan di situ ya. Gue malah Bukan bosan ya. Malah- kenikmatan anjing, enggak, sakit. Lu ngomongnya kayak, wah enak banget kayak. Enggak lah. Ya, sakit aja, cuy. Parah. Gue gak kebayang. Aduh. Soalnya lu pas asam lambung naik kan pasti bolak-balik kamar mandi. Iya. Itu kayak, aduh, oke, udah selesai. Pas baring-baring, aduh, balik lagi. Aduh, pas keluar, seret, udah balik. Aduh, pedes Udah gitu. Plung. Enggak gitu, cuy. Yo, jijik banget. Stop. Lu jelasin ya. Sampai batuk gue kan. Parah. Aduh. Ini Tapi guys, baca tuh ya. apa? Aku dulu pas, oke, gua baca ya. Aku dulu pas masih aku dulu suka pedes. Kepala cimol juga banyak, bet Aidanya. Aida apa? Aida. Oh, Aida ya. Temen lu yang di ini ya, di server lu, di teman server lu ya. Aida. Oh, Bukan. itu. Bukan. Bukan. Itulah pokoknya. Adanya dan bon cabe, dan kadang juga ku tambulin apaan? Tambahin. Kalau nggak 9. Itu bahasa daerah kayak itu, bahasa daerah dia kayak. Tapi entah kenapa sekarang nggak kuat pedes. Sekali makan sakit perut dan bolak-balik WC melulu. Malah nggak keluar lagi. Hah? Waduh, lu tinggal di WC sekarang? Sorry guys, hari ini gue makan pedes. Gue bakal tinggal di WC dulu, sementara minggu depan gue balik lagi. Ibu, makanan bu. Makan di WC, tidur di WC. Laptopnya kesini bu, lagi kelas aku. Maaf pak, saya lagi berak. Saya mau ngerender ibu. Allah. Aduh. Sorry, si night lagi nih. Seriusan hari Minggu gue makan martabak telur, biasanya gue tapi pedes. Hari ini Senin pagi udah boker 3 kali dan seharian gue gak bisa makan karena mulus. Ya, Itu enak tuh. intinya, Apa. intinya ya makan pedes itu emang ya bisa dibilang masokis gitu, makan orang masokis. Ngerti nggak? Lu Iya, setuju nggak? paham. Masok Nah, itu setuju gua, setuju makan banget. pedes adalah makanan untuk orang masokis. Setuju banget. Soalnya kayak kita kesakitan makanya, tapi nikmat. Iya, dan kesakitan tuh nggak langsung gitu loh, kayak pelan-pelan kayak- dan lama lagi. Kayak enak. Aduh panas.
Terus besok-besoknya perapot. Aduh, aduh. Ini kayak Tapi ntar ya. sorry. Nada gitu. Sorry. Tapi waduh parah. Ini tangan. Enggak, itu bukan gitu, itu tangan gua kok. Kok gue inget sih tahun lalu gue kan atau lu deh Din. Coba lu bacain. Gue kayak ngasih tahun lalu. Gue kan project tampil di panggung. Nah, Korea gue ada grepe pokoknya kotor banget dah. Dan gue yang paling menjiwai pas grepe gitu. Dan waktu gue memang itu pertunjukan. Untung mereka nggak bisa lihat gue karena sengaja gue taruh di angle yang berlawanan. Tunggu dulu ya, di grepe itu apa nih? Gila, tunggu apa? Gue baca. Gue kan project tampil di panggung. Nah, koreo gue ada grepe pokoknya kotor banget dah. Dah, gue yang paling menjiwai. Oh. Kita nggak usah bahas soalnya ini PG-13. Iya, dipegang-pegang, dilaba-laba, digayangi. Ya, apa digelitik-gelitik gitu lah, grepe-grepe digelitik-gelitik gitu. Jadi kamu suka digayangi, dibuat ketawa-ketawa gitu ya. Iya. Geli-geli gitu. Waduh. Suka digayangi. Ini si Dini suka digrepe-grepe juga kok dia. Gak salah. Iya. Jangan bilang dong. Kita bakal apa malam ini? Jangan bilang gitu dong. Aduh. Gagahi aku, Mas. Okay, what the hell? Oke, move on dari pembicaraan kita yang aneh ini. Gua pengen bahas soal ini, stress reliever. Lu kalau atau bagi kalian para pendengar Padang Session, kalian ini para pendengar mau jelasin kalau kalian stres kalian ngapain? Selain Yochan, tolong PG-13-nya Yochan karena gua tahu lu mau bilang apa. Tolong PG-13 ya. Ini PG-13 sama dia pijit-pijit gitu. Eurovision. Gue NSFW. Malah sih naik yang anu. Ini gak ada yang bener hari ini asli. Kenapa pendengarnya geblek semua sih, kebiasaan emang. Kenapa pendengar kita? Aduh. Nah, NSFW itu kayak gimana? Mungkin dia suka nontonnya Best Girl gitu kan. Si Lordi Gitu. Tapi gua kalau kita nih, kalau gua sih kalau stress reliever paling simpel nyanyi. Kalau bukan nyanyi, tidur. Kalau bukan tidur, ya paling gua mainin suara gua kayak gitu. Mainin suara gua kayak main-main gitu atau cari reference kayak di Instagram, voice over gitu semacamnya. Kalau lu Din gimana? Sama sih, gua suka bikin suara-suara gitu. Cuma bedanya lokasi sih. Biasanya kalau stres kita suka ke warkop gitu kan. Terus pas gue di warkop gitu kan rame, ntar gue gitu gitu. Ini orang kenapa? Oh enggak, saya lagi ngelatih suara saya, Pak. Maaf, saya positif kemarin. Apa? Langsung panik. Iya, saya positif, bakal baik hari ini. Lu lagi pamer kuku. Wih, lu dicakar habis lu, Din. Tapi di Jakarta kukunya bagus, jadi pasti enak sih. Udah kok Jakarta bang, waduh gahat, enak. Enak jangan tuh. Jangan buka kartu, tolong. Ayo, apa panggil kuku Din. Jangan jijik kita. Tapi kalau ada nggak sih orang yang paling bagi orang semua kan stress reliever pasti penghilang stres beda-beda, tapi mungkin ada yang paling universal gitu. Apa sih kalau lu yang paling universal bagi lu? Paling universal? Paling semua orang lakuin pasti. Kalau sekarang ini sih paling ini orang-orang dikit-dikit Netflix. Gue kira TikTok gitu. Aduh, stres. Nah, ini notoriko imate sih. Itu masih di kalangan kaum spesial itu kalau TikTok tuh. Paling ya enggak, paling Spotify, Netflix, musik. Dengar musik. Kalau gua sih gua rasa ya nonton film YouTube sih. Tapi jujur, gua kalau YouTube pun sekarang udah agak jarang sih. Karena ini karena emang gua mau mendalami voiceover gua dan dimana gua fokuskan mas studio gua, jadi gua harus kayak fokus jadi gua bakal ada ini, bakal itu, bakal ini. Jadi gua seharian full mikirin kalau gua ruangannya bakal gimana ini nih. Lakunya belum ada. Pasang ini. Jadi gua kayak ini mendekor ruangan studio gua gitu. Jadi YouTube gua nggak terlalu fokusin gitu. Jadi
Nah, ada kayak gitu, ada yang hobinya rapi-rapiin barang baru Iya. stres. Ngomongin rapi-rapiin barang, lu pernah nggak sih disuruh orang tua tapi lu bilang bentar, tapi pas lu kerja, lu pas mau sendiri lu langsung kerja? Iya, itu emang but-butan sih sebenarnya sih kan. Iya. Kadang ini loh, orang tua kita nyuruh kayak, Dani bersihin ini. Oh ya ntar, baru 2 jam gua kerjain. Gua pas ya, kamar gua kotor ini, bersihin lah. Langsung gua bersihin, besoknya ntar langsung udah kelar gitu. Kalau gue bersihin kamar nih, udah bersih nih, bersih juga akhirnya. Besoknya langsung kotor lagi. Lu ngapain sih lu? Lu ngapain di kamar? Kok bisa Wah. kotor? Anda Jangan-jangan. tidak ingin tahu. Waduh. Anda tidak ingin tahu. Gue suka tempe sih. Saya suka tahu. Ingin tahu apa kamu? Fat nggak bisa. Ini suka buat itu sembarangan, kurang ajar. Itu nggak salah sih soalnya. Itu bener banget soalnya. Jorok lu. Iya. Padahal tisunya belum gue pakai. Ini gue belum pakai. Aku demennya ketoprak rahasia. Apa ketoprak rahasia itu? Bentar. Ini dia suka ngasih jokes Tidak, yang sebenarnya obvious, tapi gue nggak Iya. paham. Oh tidak bisa dikasih. Iya karena rahasia tidak bisa dikasih tahu karena rahasia masuk akal. Lucu. Ini apa? Pasti ada yang lain. I know. Kayak ketoprak kayak gini. Gitu. Paling Itu tepuk tangan nonton film gitu. Wih bagus filmnya gitu. bentar. Ini dia bilang astaga Dani nih, pasti salah nih Dan. Iya, aku pernah kan nonton film gitu kayak, wih bagus filmnya gitu. Gue kalau habis kelas selalu bersih. Tapi lu kotor. Aku berdosa banget. Ya maaf guys. Memangnya Anda tidak berdosa? Iya, Jangan jangan Anda menghakimi bener, iya. dosa orang Jangan lain. kalau Anda menghakimi sendiri host lu. berdosa. Lu siapa? Lu pendengar doang. Jangan leave please. Jangan leave. Geblek. Jangan leave. Kita butuh pendengar guys. Ajak teman-teman kalian dengerin kita di CIC Creative Industry Community, dengerin podcast kita yang gak jelas. Kalau Rinda itu soda. Oh iya, by the way, kalian kalau yang mau dengerin musik, silakan request ke kita. Nanti kita bakal break sebentar dan puterin musik kalian. Iya. Eh, Musiknya tapi yang SFW ya, tolong. yang SFW, SFW-nya jangan sampai kayak si Jochan kemarin, musiknya gak bisa di-play sama sekali. Aduh. DJ Gagap boleh sih, DJ Gagap. Jangan Pak, nanti leave Pak. Kemarin aja ngeplay yang Ampun Bang Jago, berapa orang yang leave Pak? Jangan Pak. Itu berat. Oke, ngomongin soal lagu-lagu Indonesia, apalagi yang DJ gak jelasnya itu. Lu ada nggak sih suka lagu Indonesia yang remix gitu? Yang kayak DJ Gagak atau semacamnya itu. Lu enjoy gak sih begituan? Buat lucu-lucuan enjoy. Lucu-lucuan yes. Tapi kalau emang dengerin buat seneng-seneng, kagak kan? Enggak. Iya, gue juga keganggu banget. Entah kenapa orang, dan gue pasti punya. Lu punya kali tetangga yang speaker 2 di depan rumah, pasang lagu begituan pagi-pagi kayak mau SKJ. Gue tuh kalau itu tuh biasanya ini pas lagi apa anak-anak yang main odong-odong tuh odong-odong nggak Dan? Daerah lo itu. Odong-odong. Iya tahu. Nah, itu gue kesel. pengen nyari pan gak bisa. Iya. suka banyak ini kan apa abang-abangnya pasang lagu-lagu remix gitu kan DJ Gagap. Serius? Iya. Jadi anak kecil sama main wing kuda-kudaan gitu tapi lagunya welcome to PUBG Mobile. Jarinya itu 2 jari gitu ya. Gue gila, Sobat. gue main odong-odong pas masih kecil apa ini lagunya apa itu kiri kanan kulihat saja banyak apa ya. Gue nggak tahu banyak apa dulu. Ini mumpung lagi bahas DJ Gagap nih kita ntar play DJ Gagap aja beneran. Nggak mau. Yaudah. Nggak mau. Gue sebagai host nolak. Jangan. Sial. Allah. Aduh. By the way, kalian kalau mau request lagu silakan DM gua sama Dino ya. Nanti kita play lagu kalian. Allah. Kopi dangdut memang legend. Dan kalau bisa link YouTube-nya ya biar lebih simpel. Jadi kita nggak perlu search lagi. Lebih mudah buat host. Karena kita host malas. Lihat aja lebih suka topik hari. disuapi. Ya lihat aja hari ini nggak ada topik kita paksain podcast. Iya. Bayangin.
Jadi topiknya adalah kalian sendiri. Yo, Kalian kita adalah bakal topik gibahin kamu. kalian. Kalian bakal gibahin di topik ini. Masa kemarin Yochan begini loh. Itu Nevermore juga pernah begini. Bayangin Nevermore itu parah banget itu. Wah, gila itu. Iya, emang kita gibah. Bermasalah banget itu. Ini harusnya gibah dan horoskop nih harusnya. Gibah dan horoskop. By the way, hari ini kita ada horoskop juga. Lupa kasih tahu itu. Iya. Ada. Wah, aku mau digibahin dong. Jangan nanti kita didatengin nih. Biasa project ke sini nih. Sikat. Tapi besok gitu ya. Hari Kamis, yes. Nggak sabar sih. Iya, nggak sabar sih. Nah, kita hari Kamis bakal ada ini teman kita. Semoga 3 sih, tapi pasti ada 1 yang ahli paranormal. Bakal ngebahas dunia paranormal dan mungkin penyihir. Nah, itu kode itu penyihir. Siapa ya penyihir pendengar kita? Siapa ya? Wah, Nevermore. Nevermore. Jadi hari Kamis itu para tidak normal mau ngundang paranormal ya. Ya, yang Para para tidak normal. Bing kita. Bayi kita. Allah. Aku magel nyimak. Kamis semua magel kok, tenang aja. Kita kenapa ya di posisi ini? Padahal kita kayak gitu. Ampun. Aku abnormal. Kamu Indomie dong, enak dong. Salah. Bukan. Makan aku, Abang. Bukan. Waduh. Jangan. Oke, move on. Jangan diuin. Oke, move on. Kita break dulu lah kalau gitu. Oke. Kita break dulu. Silakan di lagunya. Iya. Saatnya untuk dem-deman sama Lordi. Waduh. Waduh. Jadi selama kita mendengarkan musik, mari kita pikirkan topik apa yang akan kita bicarakan selanjutnya. Black, jangan buka kartu. Oke, jadi lagu pertama Sunstroke Project dan Oila Tira berjudul Runaway atau Epic Sex God. Wih, Runaway. Ayo lari. Enjoy. Makan bubur. Mantap. Sip. Oke, lanjut talking session malam ini. Lu mau pantun atau apaan sih? Enggak, enak doang makan bubur, cuy. Enak. Allah. Makan makan bubur. Makan kamu. Kimi no toriko himate shimaeba. Allah, ada lift, aduh. Welcome back. Ya, anjing. Gue kira ada yang lift lu ternyata. Duduk. Siapa itu? Langsung nge-lag gue. Siapa itu? Allah. Siapa tadi? Gila Tapi terima kasih lagunya yang Epic Sex guys. Ini lu pas dengerin itu selangkah lu goyang sendiri gak? Gak sampai segitu sih. Mungkin lu kayak gitu ya. Teng ini gitu. Sesuai dengan ritme dong, sesuai dengan ritme. Itu yang goreng justice itu. Ampun. Lebih enak sih. Ini masih banyak kok yang udah request lagu. Terima kasih ya. Makasih guys. Terima kasih telah mendengarkan talking session malam ini. Oke, kita out. Enggak, belum. Allah. Jadi selama lagu udah nyari topik dan? Alhamdulillah. 3 menit gak cukup cuy. 3 menit gak cukup cuy. Aduh. Tapi ya oke. Gue pengen bahas soal ini loh. Apa ya? Aduh, pikir keras game. Lu udah belum? Sumpah gue early milking ini. Bagus. Oke, lanjut. Oke, enggak. Gitu doang. Nanti klimaks kesel banget gue. Gue mau bakal bahas gitu. Lu nyadar gak sih Among Us saking ternyata gue riset Among Us itu gamenya dari 2018 coy. Lu tau gak sih? Tahu dong, lu kemana aja dasar kubur. Jangan bohong, lu emang baru tahu sekarang emang lu. Enggak. Emang Gua tuh ini loh. hipster. Wih, hipster. Ini pakaian gitu ya, hipster. Iya, yang kelihatan pantatnya gitu. Yang mana itu? Ya itu loh, ya tahu kan lu yang tanahnya melorot-melorot itu loh. Gua mikir dasar. Udah. Itu enggak ada jawab itu. Aduh. Gimana nih tiba-tiba menghilangkan deh? Apa nih mau ditanya tentang Among Us? Iya, tapi kebetulan memang ternyata. Tamu tadi. Selamat datang di session. Terus lu apain tamu? Gua bunuh. Bapak lu. Oh. Enggak. Mantap gitu.
nanti gue masuk penjara. Talking session di lapas. Itu kenapa? Gue Nggak, apa ini? ini hari ini loh, entah kenapa kan kemarin gue lagi banyak kerjaan. Ya mungkin Dinu tahu kerjaan gue apa kemarin kan, karena lu juga kerja itu. Jadi gue nggak ada kesempatan buat fokusin ke topik, jadi sorry guys. Tapi gue usahain hari ini, gue usahain santai. Serius. Nah, jadi apa nih apa yang lu bakal bahas tentang Among Us? Kenapa dia? Ini gue baru tahu ternyata Among Us ini dikerjakan dengan oleh 3 tim doang, dan 3 tim itu 3 orang itu memulai awalnya di Steam dan 2018, dan gamenya masih kecil dulu cuy, masih kecil banget. Walaupun itu literally free to play, tapi kecil, masih sedikit orang yang memainkan. Mungkin karena grafik yang terlalu gimana ya, terlalu ini ya, biasa-biasa gitu. Iya standar gitu, yang motor kan, enggak. Tapi yang biasa-biasa gitu, jadi orang kayak nggak ada try. Tetapi pas 2020 itu memuncak karena ada streamer di Twitch, gue nggak tahu namanya, tapi streamer di Twitch mulai kayak memancing ini, ngajak teman-temannya main, dan akhirnya boom, pecah langsung. Ini gue nggak expect, kayak lu bayangin mereka dari 3 tim ngalahin Among Us, ngalahin Fall Guys. Iya, pada Fall Guys itu rame banget loh kemarin. Iya, waktu awal muncul tuh rame banget. Tiba-tiba kalah langsung sama Among Us. Wah. Soalnya gamenya simple sih dan enak, Iya. gitu, nggak ribet. Tapi karena emang seru-seruannya kayak main werewolf gitu kan. Iya. Ya. Tuduh-tuduhan Orang kan gitu. suka. Ya akhirnya udah. Tapi juga muncul kayak bandwagon kayak cosplaynya dan TikTok semacamnya. Lu lihat gak sih TikTok yang Among Us itu? Ya, gue pernah lihat sih. Ya, muncul di TL gue. Gue ngelihatnya Iya, yang cosplaynya itu, dan gila FYP. cosplaynya keren-keren semua cuy. Dan juga art-artnya, sumpah art Among Us ada yang gemesin, ada yang lucu, ada yang what the hell. Kok bisa ini diginiin gitu? Kok bisa karakter seperti ini dijadikan itu? Oh, ya bisa. Like, I regret going to Roll34 dengan typing Among Us itu kayak, Itu loh apa? Lu liatin ini lah apa? Punya si itu tuh fan art kan banyak tuh. Si Among Us tuh suka muncul di Instagram gue juga sama Facebook kan tuh. Nah, coba lu baca tuh yang di si Yosan tuh. Mana wait. Yosan. Mana? What the hell? Tiga jenis fan art. Oke. Gua tahu Among Us levelnya yang mana Jam Among Us 732. Yaudah gue baca. apa? Among Us Infinite cute, gory, dan thirst. Ya, yang thirst itu yang gue pertanyakan. Kok bisa? Oh my god, my ass is dummy thing. I cannot get out from the fan. Juga apa sih? Itu pertama gue lihat tuh yang stuck di fan gitu kan. Terus malah Apa sih? Oh my god. Terus malah suka. Kok bisa? Kepikiran gitu loh. Mulai kan Yosan mulai. Iya keren, tapi dia pikirnya keren yang lain ini. Jadi bisa nggak ya ini jadi kostum BDSM gitu? What the hell, dude? My god. Mau lihat gue cosplay gak tuh buat kirim tuh gift? Tapi lu bisa sih cosplay kayak gitu sih? Iya. Kayak tim Among Us gitu. Lu beli aja itu kayak kirim apa? tuh fotonya tuh. Mana? Gift tuh. Ya. Ini nggak kelihatan. Bukan di PC coba. Tapi iya, Among Us tuh sebenarnya cosplaynya simple loh. Anjir. Itu helm ninja, bukan ya? Bukan. Helm Half-Face biasa. Helm Half-Face. Ini. Lu nya ngomongin kayak streamer Among Us juga. Lu nonton Among Us streamernya yang mana? Kalau emang mendalami Among Us. Gue nggak nonton itu. Gak nonton ya? Gue mah nontonnya ini loh, apa komik dubnya gitu loh. Ada cuy di YouTube banyak banget. Ya hell, gue nggak tahu loh. Bagus loh cerita-ceritanya.
Pinkun, I'm stuck, help me Pinkun. Enggak gitu, enggak yang gitu. Bukan ya? Bukan. Banyak yang wholesome atau yang sad atau yang sadis, gore gitu juga ada. Bagus kok. Coba cek di YouTube. Komik komik fandom Among Us. Oke, kita lari dari Among Us lagi, kita ganti topik. Kita membahas YouTube algoritma lagi deh. Soalnya kita ngomongin YouTube kan, gua mikir algoritma YouTube Indonesia apakah berubah sekarang? Apakah masih sama dengan dulunya? Coba gua lihat yang di explore gua dulu. Dan ternyata ya never mind. Tarik si semongkoh mempaskan DJ kentrung. Oke. Masih sama. Masih aneh-aneh. Itu ya Cara recommendation lo atau di explore. Cara lancar belajar di sekolah, prank kocak dan kiat lucu. Kok bisa jadi belajar itu? Bisa jadi cara belajar ngeprank. Kalau gue isinya K-pop semua. City, Seventeen, Harta Tahta Renata. Lu tau ini? Lu tau gak sih apa meme yang sekarang apa lagi hits banget gitu? Itu Harta Tahta Chef Renata. Iya, banyak tuh sekarang tuh. Harta Tahta apa ya? Harta Tahta Bakiak ya, gak tahu. Nah tuh, kalian apa tulis Harta Tahta terus sekreatif kalian deh coba. Iya, sekreatif kalian coba. Si Knight, Harta Tahta nggak punya, man. Harta Tahta sate mata. Enak tuh. Enak. Ya, Harta Tahta pesugihan. Harta Tahta Wilwa Tikta, gila jawaban. Harta Tahta Melata, emang ular ya? Wah, bukannya ular, melata kah ular? Kadal ular melata cuy. Oh ya, kadal juga kadal. Kadal tata akhirat. Akhirat, gila. Orientasi bias tuh bagus tuh, dia harta tahta akhirat. Jadi dia balance dunia dengan akhirat tuh balance. Bener. Lu lihat dong ini Yochan tontonin Wias dong. Yochan disuruh. Harta tahta dan baik kawan-kawan miskin naik bol Tesla pakai autopilot. Gue pengen dia punya itu. Wah, Tesla. Oke, kita ngomongin mobil kalau gitu. Yoi lah, gue ngajak bridging, weh. Ngajak bridging, coy. Gue ngajak bridging, gue pinter. Tapi nih, kalau ngomongin mobil, apalagi Tesla kan sebenarnya kan mobil banyak yang elektronik kan sekarang. Apakah ada di Indonesia nge-support mobil elektrik? Kayak tempat isi bensinnya, isi listriknya gitu, atau bensin dalam quote-unquote bensin. Kan itu kan apa bensin elektrik gitu kan, apa sih sebutannya tuh, tempat charge station gitu. Iya, charge station emang ada ya di Indonesia sekarang? Ada deh setahu gue. Kalau enggak ada pastilah, tapi gue nggak tahu di mana. Kalau nggak salah di ini loh, di serius Bluebird pakai Tesla? Gila. Sun Bluebird di ojol gitu, di Gojek atau di Grab gitu. Ya loh, kok nggak ada anunya? Asik loh, Tesla lagi Tesla. Tesla apa ya? Tapi gue belum pernah naik sih. Gue bilang seru aja. Nikola Tesla. Tes. Tapi kalau ngomongin mobil favorit, lu ada kan mobil favorit? Yang lu pengen lu punyai, yang pengen lu beli banget kalau ada kesempatan? Jujur gak ada. Karena gue kalau mobil bener-bener mobil sama motor gitu itu fungsional banget. Jadi gue kayak nggak kepikiran buat punya mobil ini. Tapi paling kalau gue sukanya ini, kalau misalnya preferensi untuk fungsional itu mungkin gue smart car sih. Smart car ya. Jadi kalau ditanyain 1 tambah 1 dijawab tetet. Oh 2 bener itu. Tuh. Iya pintar kan. Smart car. Aduh makin receh anjir. Tapi ya kalau gue sih ini mobil nggak ada, tapi motor ada. Motor. Kalau motor gua ada. Apa kalau gitu kalau lo? Gak lupa judulnya lagi, nama itu. Harley. Royal Enfield. Royal. Kayak susu cuy. Serius. Nama susu itu. Tapi itu ada Royal Enfield kecil gitu, motor vintage gitu loh. Gue sukanya yang vintage gitu. Kalau gua sih Harley.
Entah kenapa gue suka banget sama Harley. Soalnya ini loh, bukan kayak keren juga dilihatnya, tapi lebih enak gitu. Pendek, tapi kita duduk nyandar gitu loh. Enak banget. Kalau mobil smart pernah dipakai buat apa? Tapi Kalau pernah coba mobil atau motor impian kalian, coba kasihkan foto atau mungkin kalian sebutin. By the way, mobil smart pernah dipakai buat sinetron Indo Jari-Jari Mungil. Itu yang bukan yang mobil merah itu gak sih? Yang anak kecil itu? gue nggak tahu. Nggak tahu juga. Nah kan bener. Itu bener itu. Lihat. Mana. Itu. Jadi Nah, iya, ceritanya, ya ceritanya itu apa? Ceritanya di drama ini, di sinetron ini. Ya, itu anak kecil itu yang baju merah itu yang dibawa jadi mobil itu, jadi robot itu. Ya, Ada bulu matanya juga. Makin aneh supaya Indonesia ya dengan anunya, tuntutannya. Tapi kita mau ngomongin mobil dulu. Kalau kalian gimana? Mobil apa? Itu mobil apaan itu? nih kalau gue tuh pengen ini bukan Lanvis, ini BMW sih. Oh BMW sama BMW. Dan gila ada yang baru juga itu mobil yang kemarin yang Raditya 3 itu bukan BMW kah itu, intinya dia wah keren banget coba BMW. Gue kira mobil geblek. Tapi keren sih, kayak old school gitu. Iya, tahun 40-an gitu. Dan bunyinya ketek gitu pasti. Terus nggak bunyi dan nggak nyala soalnya nggak ada spare partnya. Sedih ya. Tapi ini loh, tapi ini lu bisa pretelin lagi. Lu gak usah spare part, lu cari spare part yang baru. Intinya bodinya bisa lu pakai. Iya, bodinya lu bisa pakai. Keren loh, soalnya senior gua ada mobil motor lama dia buat gitu kan. Motor kayak style gini, tapi dia lebih kecil gitu. Nah, dia ngebawa ke bengkel dan dia kasih bodi baru, per baru gitu. Beli yang baru enggak? Yang kalau lu bukan. Yang apa? Yang bisa bawa kemana-mana, yang bisa lu masak, pakai masak gitu. Intinya ada di rumah kedua sih. Udah ada. Yang mobil piknik itu. Iya, van, udah ada. Iya. Apa atau trailer, apa mobil trailer gitu. Iya, tapi udah ada tapi nggak ada di Indonesia. Sayangnya. Ada dan. Emang boleh dipakai? Itu yang nggak ada yang pakai. Makanya. Mau di mana juga, tapi ada kok, gue pernah lihat buat camping gitu. Iya. Di mana waktu itu, di Puncak apa satu. Kayak Arvis, intinya kalau ada begituan, kalau gitu ya, gua nggak perlu di rumah. Intinya gua keliling kota, keliling ya Jawa. Gua mau ke Jakarta, gua jalan-jalan, gua jadiin stand makanan juga gitu. Jadi gue sekalian berbisnis keliling-keliling kota gitu. Nah, otak gue bisnis lagi kan, duit lagi akhirnya. Sorry guys, gue mata duitan. Nah, ada, kalau gue sih prefer jetpack. Seru. Oke, gue kasih konteks di Indonesia udah ada jetpack. Lu mau pakai kemana? Kemana-mana lah kalau gue mau. Misalnya, film yuk, gue naik jetpack. Enak, udah nggak usah macet-macetan. Soalnya gue kenapa nggak kepikiran buat punya mobil bagus atau itu ya karena gue udah bosen banget di jalanan gitu. Tapi ini loh, lu kalau jetpack macet itu ini loh, lu bayangin itu susah banget ngekontrolnya. Kan teknologi kan masih dibangun. Apalagi sekarang kan kalau polusinya di mana-mana dan juga ini. Kabel-kabelnya lu bayangin kalau lu turun, oke aman. Kabel, udah mati. Ini yang gue mau dah. Ya kalau sekarang emang masih jelek dah. Tapi nanti udah bagus. Si Ochan. Kalau gue maunya kamu, Kimi no Toriko imate shimae. Itu film India itu bukan sih yang yang anak kecil itu apa yang cebol itu? Kayaknya nggak tahu. Nah iya kayak mobil kayak gini yang gue cari. Soalnya ini loh, kalau mobil kayak gini gue peluang bisnis paling gampang.
Dapur ada, kamar mandi ada, tempat tidur ada, Ya itu listrik banyak ada. food truck gitu di Jakarta. Tadi kayaknya keseringan TikTok, sorry. Oh. Itu Waduh. bapaknya Yanto. Oh, tunggu gua. Din, take over dulu ya, Din. Tunggu. Oke. Nah, iya tapi emang kalau di Jakarta kan banyak juga sebenarnya gitu kan, apa yang food truck gitu. Dulu kan suka banyak banget kampus-kampus di Senayan, CFD, nggak CFD juga sih. Iya benar, makanya food truck banyak. Tapi kalau komunitas RV, gue masih belum tahu sih. Itu masalah gue juga nggak tahu. Iya, kalau itu gue pernah lihat yang karavan yang jadi kayak rumah gitu kan, Dok. Kalau itu gue pernah lihat waktu itu di puncak ada yang bawa itu seru banget gue ngeliatnya. Ada dapur segala, terus pada barbekyuan gitu satu keluarga, seru banget. Terus gue pengen itu kapan ya, sekitar tahun 2009 atau 2008 2010 apa gue liatnya itu. Saya kembali. Tidak boleh. Oke, nggak jadi. Oke, nggak jadi. Geblek, natural banget sih lagi responnya. Jadi nggak, tadi gue ditelepon ini ibu besar. Mak gue telepon. Kangen mama kangen anaknya yang di luar kota. Padahal kemarin nahanan gue nggak mau keluar kota. Akhirnya kan gue pindah. Dan lo kalau misalnya mau ngebisnis pakai karavan gitu, lo bikin bisnisnya aja food truck, cuy. Iya, gue minatnya itu sih nanti. Bisa. Banyak. Soalnya gue udah planning tahun depan gue pasti bisnis di kuliner. Gue suka masak dan gue juga suka duit. Bersatulah itu makanan. Jadi lo makan duit? Bukan. Lu kira gue cewek-cewek matre? Wih, bukan, aduh sorry. Dan ini kan gold digger. Apa? Iya, gue penggali emas emang. Mas coklat tapi. Cici ngomong kembali ke pembicaraan kita awal ini. Oke. Menarik tuh. Apa mungkin cuma aku doang yang sejauh ini nggak ada impian buat modal. Soalnya aku nggak kuat naik kendaraan, cepet mabok. Jadi agak menghindari kendaraan dan jarang main keluar. Kalau impian paling rumah. Oh, jadi Wes ini kalau lu ajak hangout itu, Wes lu minum apa? Oh, kagak minum gua. Jadi lu kalau mau mabuk apaan? Naik mobil. Dia baru naik mobil ke tempat minumnya udah mabuk duluan nih. Oi, kalian kalah, gua minum duluan deh. Lu minum apa? Enggak, AC mobil cuy, kencang. Mabuk darat. Setelah jeruk ya. Allah. Tapi ini gua nonton kemarin film kan soal futuristik dan semacamnya. Lu tahu nggak sih invisibility atau kasat mata itu bisa di achievement sekarang, bisa dijadikan nyata. Bukannya udah lama ya itu banyak eksperimen juga itu. Yang literally kita bisa dijadikan suit, bisa dijadikan baju. Soalnya ini loh, gue nonton, lu tahu film Invisible Man nggak? Iya tahu. Nah itu filmnya kostumnya itu katanya kamera kecil yang memaparkan gambar di luar yang kamera itu lihat. Jadi kayak one set doang gitu. Yeah. Itu bisa jadi nyata loh, bayangin. Tapi bakal mahal itu sih. Kan apa? Iya, soalnya itu kan isinya masih pakai kamera jutaan lensa dan optik gitu kan. Capture gambar di belakang, jadi bisa. Paling yang invisibility yang paling dekat itu yang riot shield doang itu, tapi ada kameranya gitu. Gitu paling. Coba deh, kalau lu kan pencinta senjata futuris yang paling lu pengen lihat apa coba? Yang dari fiksi bisa jadi nyata beneran. Cukup ini aja sih. Lightsaber. Apa? Bukan ke senjata sih. Gue lebih ke apalagi sekarang lagi masa pandemi kan, cocok nih pakai gini ya. Apaan? Ini gue kasih gift tuh. Oh, mana? Oh, apa body armor? Kalau body armor mah ada. Oh enggak, tapi dengan teknologi yang beskar seperti itu cuy. Ini betul. Wah itu enak banget.
Impenetrable ini enggak ada kok Din. Cuman berat pasti berat. Nah kalau itu enteng dan makanya futuristik dan Oh, lu jangan iya, bandingin dengan teknologi zaman sekarang dan makanya iya gitu. Ya, ya bener yang bisa sekarang gitu kan bilang. Kalau emang yang tidak tembus peluru dan semacamnya unpenetrable ada sih tapi berat. Lu nggak iya, bisa angkat 100 Kevlar kg gitu. lebih gitu. Gak 100 kilogram juga dan tapi kalau Kevlar gitu kayaknya 20 kilo lah paling berat. Tapi ada loh kaca yang susah ditembus apapun Ada. sampai peluru Bulletproof apa glass ya? Iya. Yang apa ya peluru sniper apa yang paling kuat itu ya? Bukan AWM. Ada itu yang besar. Material itu yang 12,7 mm. Iya, anti tank itu. Wah, itu gila. Gak tembus, cuy. Beda. Ada sih yang masih di eksperimen sih namanya railgun. Railgun. Itu machine gun Itu kan, pakai- machine gun type ya. Enggak. Energi kinetik gitu. Laser gitu ya? Kayak Wah, laser gitu. keren. Dan ngomongin soal senjata itu Indonesia bukannya udah beli senjata baru ya tahun lalu? Indonesia rajin beli senjata Pak. Iya, gila. Pesawat aja dibeli kemarin. Cuman, Pesawat tempur. itu panjang tuh kalau mau bahas tuh seru sih itu. Iya. Coba itu kayak itu. Nanti kita Bisa jadi simpan topik sendiri simpan. itu. Iya, bisa. Mungkin nanti kita ada tamu dari anggota militer. Mungkin ada dari Menhan kali ya kita undang. Menhan. Pertahanan. BTW nih, balik lagi ini. Balik Apa? bentar. Si Yosan kan bilang Yochan maksudnya. Bilang apa Dream House sama Dream Apartment. Sebenarnya gue ada sih dan Apa? kalau Dream Apartment. Bukan Dream Apartment, Dream House. Gue sukanya Gua yang nggak ada minimalis gitu, Minimalis. kecil. Oh, jadi lu suka yang kecil-kecil ya? Ya yang loli gitu gue suka. Gua gak bilang itu sih. Oh, yang kayak Tuh, gitu ya. Itu tuh. Kalau gua Simple. hampir mirip sih, gua nggak sampai ada lantai 2, lantai 3 enggak. Gua minimalis juga, tapi intinya di dalam pasti ada studio recording gitu. Studio recording sama kolam renang, udah cukup itu. Sisanya terserah istri gua mau nambahin apa. Intinya 2 itu ada. Kolam renang karena gua mau olahraga, yang studio ada. Enggak. Kecil kok itu. Iya. Ini kita kecil dalam konteks ini loh, dalam konteks tingginya dan lebarnya itu. Soalnya kalau lu kolam renang, iya, kolam renang simple kok. Lu mau kayak ruangan 3x4 pun nggak apa-apa. Gue malah gak suka yang model-model kayak gini. Ini preferensi pribadi ya. Aha. Kalau gue malah gak suka yang kayak gini nih. Ntar, lama lagi, kegedean soalnya. Gua suka Apa? kayak rumah klasik, contohnya kayak di rumah film Conjuring. Rumahnya film Conjuring gue belum nggak ingat, tapi dia kayak vintage house gitu nggak sih? Nah nih, Yang tua-tua gitu. kalau gue sih sebenarnya intinya rumah kecil, halaman luas. Kalau halaman luas paling enak emang. Halaman luas paling enak, tempat main-main emang. Apalagi untuk anak-anak kita di masa depan ya, Din. Kimi no tori ko iba. Kebanyakan. Lu kebanyakan summertime lu. Gue malah gak suka nih. Oh ini Pasti ya buat gue sesi foto itu bener. Iya, emang gua udah tahu itu. Soalnya pasti di taman itu enak banget buat tempat-tempat enjoy, tempat-tempat santuy, ngerokok, atau mungkin barbekyuan itu. Sih masak juga. Gua jujur ya kalau masak-masakan gua paling seneng. Aduh, dan ini gua juga nggak suka rumah kayak besar itu karena ini loh. Terlalu capek dibersihin. Iya. Yang dimana gua bakal jadi suami rumah tangga nanti. Mimpi gue jadi suami rumah tangga itu gue paling gak suka rumah terlalu besar. Soalnya gue capek bersihinnya. Iya, gue lebih enjoy bersihin halaman daripada bersihin indoor. Ini minimalis bisa juga sih. Gimana Din yang fotonya si Yochan? Mana tuh ya? Itu juga bisa, itu minimalis juga. Oke. Minimalis juga itu. Bedanya kan kalau gue kan ngelebar tuh barusan. Kalau ini tinggi. At least ya masih simple dan gak terlalu gak terlalu eye catching gitu.
Nah kayak ini kan gue bilang eye catching kan, gue bilang eye catching. Lihat Agalkon. Kotagor sekali ya Anda. Kotagor itu apa? Nah yang apa kota tapi suka yang gore-gore itu, yang darah-darah kota gore. Jadi ini kali maksudnya rumahan yang suka di area pembunuhan gitu bukan sih? Woi kota gore. Itu Wih. atau Batagor? Batagor. Wah itu enak sih. Tapi cocok tuh kalau tinggal di hutan tuh. Kayak witch house gitu gak sih? Si Yochan kayak witch house gitu gak sih? Itu bukannya si Iya kan bener kan? Si Agalkon Bener tuh. kan? Enggak si Yochan, si Yochan. Oh ini terakhir. Iya tuh witch house banget ini. Iya. Oh. Di dalamnya ada tungku gede gitu kan, terus ada cairan blubuk, terus ada Yochan. Bubuk guys. Susah kalau mau beli rokok. Jauh. Bener. Itu aja yang kalau pesan ojol itu, Mas ini di mana Mas? Oh iya, tadi habis semak-semak, tebus aja Mas. Mas semak yang mana? Banyak Mas. Aduh. Juga tuh. Oh. Gak jadi deh, gak jadi kalau gitu. Gak praktis. Oh mungkin gini dan bisa jadi kalau misalnya kayak rumah retret gitu. Atau ini si Yochan pesan pizza delivery gitu kan. Lebih 30 menit gratis kan berarti ini. Gratis. Kurang ajar. Soalnya kan gitu kan peraturannya pizza delivery kan. Lebih 30 menit gratis. Iya. Diputer-puterin ojolnya. Gue pengen sih nanti coba-coba pizza delivery gitu kan. Tapi takutnya kalau datang beneran cuy, mahal. Ngegacha. Tapi rumah gue di Surabaya sih jauh, di ujung kota. Nanti deh. Tapi kalau Surabaya masih gampang mau kemana-mana sih. Mending beli rumah. Ini pembicaraan menarik nih. Beli rumah yang udah jadi atau buat sendiri. Lu gimana deh? Kalau gue realistisnya untuk saat ini ya di Indonesia sih yang udah jadi enggak malah kayaknya yang ini malah buat sendiri jadi. Kenapa? Nggak tahu nih satu-satunya gue ya, karena selama lu udah punya tanahnya sendiri nih lu mau bikin rumah gampang, lebih murah jadi yang Kalau gue sih lebih suka yang jadi cuy, karena ini loh, kadang kalau ngebuat sendiri kita nggak percaya tukangnya. Soalnya Ya, pengalaman gue ya, yang ngebantu senior gue pernah buat rumah, tukangnya nggak becus cuy, temboknya miring, ini apa atapnya crooked gitu. Nah, kayak apa ini? Dan gue berpikir kayak, oke mending gue beli rumah sendiri kayaknya. Jadi gue kayaknya paling di Green Hill atau Citraland gitu loh. Tapi lu bener dan nih kalau misalnya dilanjut juga sama kata-kata si Lord ini, tapi bang kalau buat sendiri tuh sering banget total over budget. Ini tuh teras ini nih, tadinya teras ini kan nggak ada, baru jadi tuh tahun 2011. Itu over budget, padahal cuma bikin teras ini doang. Makanya kan, emang tuh enak lu tambah-tambahin bebas tuh mau buat ini ya, buat itu ya, buat iya enak. Tapi lu pikir lagi, lu buat rumahnya udah perabotannya lu tambahin lagi. Habis itu listriknya lagi lu siapin. Itu bakal diatur lagi sama PLN-nya lu bayar lagi. Bayangin lu banyak bayar. Nah, kalau lu rumah udah jadi, lu sisa beli udah tinggal gitu. Kalau lu beli rumah udah jadi, terus lu basoka, terus lu bangun lagi, itu gimana dan? Lu cari masalah. Itu apa ledakan? Serangan teroris. Aktif. Oh enggak, ini saya lagi mau bikin rumah lagi gitu. Saya mau renovasi. Gak bagus mas, saya mau redekor gitu. Kan katanya sering redekor dalam, nah saya redekor dari luar gitu. Nabrak gitu. Ayo bantu mas, nih palu martilnya, jelas. Palu gananya ambil aja. Ya, hancurin rumah saya, hancurin. Jangan dijarah. Kamu pendemo ya? Wow. Waduh, sensitif. Allah. Aduh. Emang ya kalau gue ngomongin pedes ya, gue ngomonginnya tadi. Kita break dulu aja lagi, udah pedes banget nih. Oh, nih. Ada nih request dari siapa namanya? Lupa saya. Siapa ayo? Dari Emang gak ada namanya, geblek. Gak ada namanya. Ada nih request spesial nih dari adik kesayangan saya. Oh, aku. Kan.
Jadi aku nggak bisa Vampire. nyalahin. Legal. Kamu kan sayangku yang lain, bukan side bitch aku. What the hell? Hey yo, what? I'm taking the hard one. Canda sayang. Oh, nyamuk. Enggak gitu. Oke, lagu berikut. Request dari Lordi. Vampire oleh Nightmare. Mimpi buruk makan setambal. Diam lu. Nggak biar mute. Isep aku. Oke, welcome back to Cooking Station bersama gua dan bahasa nggak masuk dulu loh. siapa? Astagfirullah. Langka ini langka loh. Allah. Aduh, oke lah. Ntar berdekat lagi kita kayaknya hari ini bakal cepet jadi soalnya ada tiba-tiba masalah jadi gua gak bisa lama-lama. Jadi Kita ada problem tadi. Ya, nanti hari Kamis bakal panjang kok soalnya topiknya menarik tuh hari Kamis. Coba jelasin di hari Kamis kita topiknya apa. males lah. Iya. Apa hari Kamis tentu saja kita akan mengundang 3 tamu spesial. Kalau jadi 3 tamunya. Kalau nggak jadi 1. Iya, kalau jadi 1. Iya. Itu akan 3 orang ini kemungkinan itu adalah para paranormal. Nah, itu bisa dibilang juga mereka penyihir gitu ya. Gimana ya? Itunya agak those goddamn witches. Bagaimana ya pun down. Tapi ini loh. Ini gua quote dulu buat kalian ya para pendengar. Mohon jangan kayak menghina atau apa. Soalnya gua tahu nih, gua pun ke interview mereka kemarin gua tanya-tanyain kayak hal-hal kayak apakah kalian pernah ditanyakan apakah ini benar nyata yang maksud kalian, apa ini cuma bukan fiksi-fiksian kalian. Kita jujur ya, kita nggak tahu point view mereka juga kan, jadi kita percaya tidak percaya ya usah, intinya itu kehidupan mereka, kita dengerin aja, kita nggak usah ngejudge atau kita bilang-bilang call out kayak itu sampah, itu bohong-bohongan, itu jangan gitu. Gua nggak recommendation kalau kalian begitu, gua ban langsung. Sorry. Ya. Taunya lu sendiri dan terus ntar nge-ban sendiri. Enggak lah, gua netral coy. Are you a good witch or a bad? Are you a good witch or a bad witch? Let me tell ya. W-nya diganti B. Nah, tuh. Sudah diwakilkan oleh Lordi. Thank you very much. Gua nggak mau bilang, dipotong gaji gua coy. Tapi ya bakal menarik dan mungkin juga kita bakal tanya tamu-tamu kita apakah dia bakal kasih kita foto dia atau mungkin OC doang ya, kayak Mbak Aziza gitu. Itu sekalian juga nggak? Sekalian mereka bacain foto-foto juga nggak tuh? Oh, bakalan dong. Gua ada packing nih, udah ada berapa ini? Mungkin kalian yang para pendengar punya foto-foto tempat-tempat seram atau teman terkenal angker, silakan kalian foto dan kirim nanti di hari Kamis. Bagi-bagi aja. Seru loh. Atau mungkin halaman rumah kalian, kamar. Ya, lu bayangin gua kemarin dibacain tempat gua jadi kayak mucikari gua lo di situ. Kok ada gondoruo 2 orang di sini? Celok-celokan lagi. Enak-enak gitu. Allah Akbar. Gak apa-apa. Jadi kalau ada maling, sebelum mereka mau maling juga lumat duluan sama Foto fals ke presisi sih. Horor banget. Itu tamu kita bakal takut juga itu. Kan. Tuh salah satunya tuh. Aduh. Itu revisi itu paling menyebalkan. Udah selesai tapi masih dikerjain. Gak kuliahan cek. Gua bukan anak kuliah. Revisi tahun yang please main God. File docs out. Atau enggak revisi fix bismillah. Atau enggak ini pas di pas lu kasih revisi lu di dalam halaman pertama lu kasih uang 100.000 gitu, 200.000. Oh enggak, itu gue dibakar sama dosen gue kayak gitu.
Yang dibakar gimana nggak dibakar? Lu perinan. Uang asli dong. Dicetak gitu ya, bukan di-print gambarnya gitu, bukan uang asli tapi coba print uang 100.000 gila. gitu. Wih, kasar banget itu. Oh iya, banyak kayak gitu dan. Serius. Takut gua kuliah, cuy. Takut gua. Demi sertifikat. Untung dos aku baik. Iya, lu kuliah di mana? Oi. Ya intinya sama kayak Lordi lah, udah itu aja. Oh iya. Jadi ini dia pernah di Israel, guys. Anak UI dia. Universitas Israel. Universitas. Lidah gua kepleset. Iya, Universitas Israel. Bener tuh. Allah. Fakultas Hedon. Bukannya Fakultas Hedon itu binus ya? Enggak, itu mah Universitas Hedon itu enggak Hedon mah UPH. Uang papa habis. Kan jokesnya gitu dulu. Aduh. Kalau fakultas gua terkenal Fakultas Hedon. Tapi ini sebelum kita masuk ke zodiak dah, kita ngebahas soal kuliah dikit. Gua kan ini emang berencana mau kuliah tapi masih mikir-mikir. Gua kalau mau masuk ini jurusan yang pas bagi gua yang dimana dunia suara kayak podcasting, berbicara, voice acting dan semacamnya, gua masuk gimana sih? Gimana? Kalau gua mau masuk ke jurusan yang berjuara suara gitu, berbidang suara ya kayak voice acting gitu, podcaster, berbicara di depan umum gitu, gua pantas di mana? Lu bisa ambil komunikasi, ambil jurusan broadcast. Iya. Advertising juga bisa, bener tuh. Maksudnya ya performing arts, music juga bisa, bener. Advertising banyak kan? Takutnya advertising gue langsung marketing, cuy. Takut gue nggak bisa perhitungan, gue goblok banget matematika gue. Enggak. Beda. Gue bilang itu bertabrakan sama kemarin gue financial management. Minggu lalu gue ngajarin kalian. Iya. Kalau mau yang marketing gitu ya beda, Pak. Marketing communication atau enggak ini marketing communication. Nah, bener nih kalau kata Algalcon nih, bukan itu beda, itu tokoh. Kalau mau voice acting di Indonesia belum ada sih sayangnya. Paling ya ambil kursus. Iya, kursus. Emang kalau voice acting emang gue yakin gak ada, soalnya voice acting gue bisa sendiri kok, santai. Gue otodidak kok. Sombong. Yo ilah, ngaca lu juga. Gua mah. Ya, apa? Sih. Makanya. Told ya. Shut up. God damn. Ini apa kalau beda marketing sama mass communication? Ini apa kalau mass communication itu kayak gimana sih mass communication? Kayak mewakili semua suara itu. Semua suara gitu. Iya, lu berpidato dan. Berpidato enggak apa-apa sih gua. Enggak. Santai. Bukan. Oh, tuh mass media. Serius enak itu. Iya, betul. Aku jurusan teater ngapain? Aduh, sorry yo. Tapi bisa sih, tapi bisa loh kalau lu misalnya di apa tuh yang di Jawa Tengah tuh. Sekolah. Iya, maaf yo, makanya gue minta maaf yo. Iya. Gue bilang tadi, jurusan teater ngapain gue ya si Yoci, gue lupa si Yoci berarti Universitas Teater dia, jurusan teater. Soalnya kan kalau teater, kan gue dulu anak teater juga dulu waktu sekolah. Itu juga diajarin juga teknik pernapasan. Tapi gue juga nggak tahu sih kalau kuliah ya. Kok nggak masuk loper? Tolong jadi bawa dong. Gue pengen masuk loper sebenarnya, tapi ya udahlah ya, gue udah masuk perfilma. Apa ya mas? Siapa? Enggak sih Lordi. Lauper kurang ajar emang. Lauper, lawyer. Enggak, lauper tuh low arts performer. Oh, low arts performer. Gue kira lauper lawyer performance gitu. Iya, saya memihak sama dia. Kalian tidak tahu. Itu bisa sih. Bener dulu jadi organisasi gue sama Lordi itu dulu tawuran. Nggak tawuran juga sih. Gila. Lu drama India gitu ya? Joget-joget berantem. Masalahnya dua-duanya itu organisasi yang berhubungan sama seni gitu kan, jadinya ya lucu lah jadinya.
jadi berantem gitu. Seni gue lebih berhasil apaan? Lu seni apa? Seni abstrak ya. Gue seni modern. Apa lu? Aduh. Buat pakai koreografi. Ini gue jadi ingat kayak banci berantem itu. Banci berantem, lu tau gak video banci berantem itu? Yang jadi Tahu. sama ini, sama Wanoja itu. Iya. Itu seru loh dan debat pakai koreografi itu kan. Dan mass marketing bisa ya itu, gua kayaknya nanti deh. Dan itu mass Iya, marketing coba. itu masuk communication juga kan? Iya. Nah, ini budget kuliah berapaan ya? Itu yang Nah, paling lu- penting. itu bisa dibahas tuh ntar kita tuh. Kalau- Soal budgetin kalau buat yang masih atau belum masuk kuliah atau atau dunia apa. kuliah lah gimana. Iya. Topik Wah, muncul soalnya- kan, harusnya kita mikirin ini sebelum podcast. Kok kita mikir pas podcast? Tolol emang kita jadi host. Aduh. Kalau si Hostan sendiri kuliah ambil teater di mana ya? Kenapa lu tanya-tanya? Itu memprovokasi orang. Ya, kalau mau jawab nggak apa-apa, kalau nggak mau jawab ya nggak apa-apa. Mentang-mentang Tapi gua penasaran sekolah aja di sih. UI lu. Universitas Oh, Israel. LSPR. Universitas India sekarang. Yoi. Welcome YouTube, welcome back to my YouTube video. Lulus jadi apa? Lulus jadi scammer. Iya, sialan, kurang ajar. LSPR itu apaan? Itu London School Public Relation. Bagus. Komunikasi juga sih. Iya, Kan mahal, Pak. juga. Iya sih. Mahal banget itu. Kalau itu gak kuat gue. Ya, intinya kita bahas soal lebih murah dari Binus. Lebih murah dari Binus. Oh, iya? Binus Lebih murah berapaan dari anjir? Binus berapaan? Tapi kalau lu kalau Oke masuk lah. LSPR dan lu cocok dan. Soalnya isinya nyentrik semua asli. Mata lu. Gue yang disentrikin. Jujur ya, ini personality gue di sini emang nyentrik, tapi gue di asli ngeselin banget, cuy. Sumpah. Gue dibully masih di sana. Allah, gila. Wah, gila 27 juta per bulan. Ampun ya Allah. Tunggu ya, gua hitung dulu gaji gua ya. Kalau per bulan semisalnya lancar. Kali nggak cukup sebulan gaji gua, nggak cukup setahun. Lebih dari setahun malah gaji gua. Tapi kalau menurut gue sih dan karena lu kan udah terjun ke kerja duluan kan. Ya paling lu Influencer. ujung-ujungnya lu cuma butuh ijazah doang. Iya, lu makanya. masuk kuliah manapun juga habis sih cari. Iya, makanya kan. Jadi gua palingan kalau emang mau butuh contohnya semisal gua mau mendaftar di suatu studio atau suatu tempat les macam gimana di host, pas di pikirannya universitas apa? Gua portofolio bagus, gimana performanya, nah sertifikat kamu mana gitu, itu yang mereka incar pasti. Iya. Tapi jadi ya saran gue sih kalau lu emang ada rezeki gitu kan ya lu cari kuliah yang bagus gitu kan. Cuman kalau Enggak, walaupun ada rezeki gue gak pakai kuliah yang bagus, gue pakai biasa-biasa aja. Gue mas perhitungan juga kalau soal ilmu, serius. tergantung dan sekolah kuliah tuh beda sama sekolah dan. Tapi Karena masalahnya ya kalau- duit, cuy. Ya anggap aja itu kan suka investasi kan. Nah, itu investasi cara itu. Itu investasi tidak worth it bagi gue. Worth it bagi gue. Serius. Walaupun gue kuliah banyak orang bilang worth it, gue gak worth it bagi kuliah. Gue pengen ijazah doang. Sorry guys, sorry to let you down, tapi gue menganggap kuliah itu cuma ambil ijazah doang gitu aja. Kalau gue jadi inget sih dulu tuh. Jadi adalah seseorang anggota DPR lah, cukup sensasional gitu kan. Suka muncul di berita. Dia ngambil S1 lagi kan di kampus gue. Di mana? Nah, itulah pokoknya. Nah, terus itu tiba-tiba ya udah kerjaan dia ngerekrut orang-orang jadi bawahan dia ujungnya mahasiswa-mahasiswanya gitu loh. Karena Jadi kan kalau mahasiswa dia banyak pas yang butuh duit, senioritas, kan. jadi senioritas itu nanti, oh kamu lulusan mana? Saya anggota DPR. Kamu mana ikat pinggangnya? Enggak gitu. Enggak ya? Maksudnya lu bisa karena mahasiswa kan banyak yang kere kan, yang butuh duit kan, mereka mau disuruh Iya. itu juga pasti mau. Gitu. Oke. Bisa Tapi jadi ya udahlah, asisten atau apa. kita bahas kuliah nanti aja ya, cuy. Kita simpan buat topik nanti. Oke, kita bakal bahas soal
Ya, zodiak kita bacaan dulu soalnya kita buru-buru juga. Aduh. Udah siap Oke. belum? Lagunya Geblek lu belum siap. Udah siap belum maksudnya nunggu Udah. lagu dulu. Oke. Udah. Another day in paradise. Maaf guys, agak pendek hari ya guys. Sorry banget. Iya. Oh, tiba-tiba ada dadakan banget ya di tempat lain. Semoga diterima partnership-nya di sebuah. Jadi kita bisa sebut. Ih. Oke. Salah kan? Lu set yang mana? Oh. Nah. Ahem. Oke, siap-siap dan. Zodiak pertama dimulai Aries. Untuk hari ini, umum. Sebagian besar waktu kamu lakukan untuk bekerja. Cobalah untuk mengambil cuti dan beristirahatlah. Dan untuk percintaannya yang single, jika tidak memiliki alasan yang jelas mengapa kamu suka dengan dia sih? Ini mungkin ya namanya cinta. Cina tanpa salah. Oke, lanjut. Apa sih? Gue kesel gue dengernya. Untuk ke mingguan di minggu ini belum Geblek. Untuk keuangan belum ya. Yang untuk yang couple. Tumben sekali kamu hari ini begitu manja kepada pasanganmu. Bucin. Untuk keuangan, terlalu mudah untuk mendapatkan uang, tetapi mudah juga untuk menghabiskannya. Ayo kilap terus, hedon dasar. Lanjut minggu ini, gitu. Di minggu ini kamu mungkin fokus pada pekerjaanmu serta menyelesaikan masalah-masalah utama. Tapi jangan lupa untuk istirahat, supaya kondisi tubuhmu tetap berenergi dan dapat mengerjakan pekerjaanmu dengan baik. Untuk kehidupan percintaan bagi yang single, kamu tidak menyadari pada hal penting yang ada di sekitarmu. Sebagian orang akan mendesakmu untuk segera mencari seorang pasangan. Couple, perjalanan asmara kalian penuh dengan petualangan. Mungkin kamu juga penasaran dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Kalian akan menjadi pasangan yang kompak dalam menghadapi tantangan. Keuangan, sepertinya kamu perlu untuk menjalin relasi dengan banyak orang. Hal ini akan membantumu dalam mengembangkan usahamu. Lanjut ke Taurus. Harian, silakan. Tahu-tahu tadi urus nggak ya? Udah receh. Ya capek. Iya. Gak lucu juga sih, berhenti lu. Lucu banget itu. Enggak. Haha. Tinder berhasil kok. Untuk Taurus, umumnya jika kamu perlu bantuan, mintalah tolong kepada teman atau keluargamu. Dan untuk percintaan, jangan sekali-sekali mempermainkan perasaan orang. Untuk yang couple, kamu sangatlah mandiri. Ini yang membuat pasanganmu merasa minder. Keuangan, sesekali kamu bisa berbelanja, tetapi jangan lupa membayar utangmu. Nah, ini nggak belajar financial management nih kemarin. Utang terus. Udah belum? Udah. Bilang dong. Nah, Siapa yang baru tinggal? untuk Taurus. Mingguan untuk Taurus. Tahu-tahu tadi urus, nah puas. Buatlah tujuan yang jelas untuk karirmu. Meskipun ada beberapa hambatan, kamu tadi lu tahu dari urus ya? Haha. Dan melakukan pekerjaanmu dengan baik. Jika minggu ini kamu ingin melakukan program diet, maka lakukan olahraga tertentu dan lakukan secara konsisten. Untuk love, single, kamu menginginkan untuk menjalin hubungan kembali dengan seorang mantan. Hubungan kalian memang membuatmu nyaman, namun hal ini sangat tidak menarik. Kamu akan melakukan kencan dengan orang baru yang lebih romantis. Tetap semangat Taurus, tahu-tahu tadi urus. Couple, selain menjalin hubungan asmara dengan pasangan, dalam minggu ini kamu menjalin relasi dengan banyak teman. Namun jangan kecemburuan menghalangimu dalam menjalin relasi dengan keuangan. Dalam minggu ini kamu mengalami ketidakstabilan dalam keuangan. Kamu merasa bingung bagaimana cara mendapatkan uang dan menyimpan. Lanjut ke harian Gemini, gemes-gemes tapi mini. Oh iya, itu. Hahaha. lucu. Umumnya, Lanjut, cepet. Duduk dulu nih. umumnya, kamu memiliki masalah kesehatan yang cukup serius. Ini diakibatkan karena kelelahan. Dan untuk percintaan, yang single, jangan mudah tertipu dengan orang yang baru kamu kenal. Dan untuk yang couple, jika pasangan kamu menuntut ini itu,
Mungkin dia itu yang toksik. Jadi jauhin aja yang toksik, report aja itu orang. Bunuh aja sekalian. Jangan. Nanti masuk penjara. Untuk keuangan, kamu berencana untuk menginvestasikan uangmu, tetapi jangan sampai kena penipuan ya. Ayo ke Binomo. Dasar. Lanjut nih. Tahu nggak sih lu udah bisa dapat $1.000 per bulan per hari? Wow. Wow. Oke, untuk umum, di awal minggu ini kamu menemukan kebebasan. Buatlah rencana yang dapat membantumu dalam mengerjakan pekerjaan. Meskipun kamu memiliki jiwa sosial yang tinggi dengan tidak mementingkan diri sendiri. Namun, ada baiknya jika memberi dirimu batasan supaya apa yang kamu dapat mencapai apa yang menjadi harapan dan tujuanmu. Single, kamu sedang dekat dengan seseorang, dan dia tahu bahwa dirimu benar-benar menyukai. Kamu memiliki kekuatan untuk meluluhkan hatinya. Tetap semangat game ini. Couple, awal minggu membuatmu merasakan suasana romantis. Kamu dapat mengekspresikan cintamu secara fisik. Kamu menjadi pribadi yang lebih dewasa, tidak terlalu membesar-besarkan masalah. Keuangan, buatlah sebuah rencana untuk mengembangkan diri dan mengekspresikan diri. Dengan begitu, kamu dapat meraih apa yang kamu inginkan. Lanjut ke Cancer. Dani, silakan. Cancer, cantik tapi ceria. Umumnya, kamu terlalu serius memikirkan sesuatu yang membuatmu tampak tidak fokus dengan pekerjaan. Ketawa dong anjing. Kampus. Untuk percintaan yang single, kamu mengkhawatirkan sesuatu dari setiap hubungan yang hadir di dalam hidupmu. Couple, jika memang kamu benar-benar mencintainya, kamu bisa menerimanya pasanganmu apa adanya. Dan untuk keuangan, jangan biarkan orang lain mengganggu masalah keuanganmu. Lanjut. Oke, untuk umumnya, Lanjut. kamu memiliki kesempatan untuk menikmati liburan kecil Cantik sambil ceria. bersama dengan teman-temanmu. Bisik. Buru-buru nih kita nih. Cobalah untuk mengambil cuti kerja. Ini akan membantumu memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Untuk kehidupan cinta, emosimu sulit dikontrol. Kamu merasakan sebuah penyesalan atau kontrol, Pak, atas apa yang kamu lakukan dan kamu katakan tentang masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu. Couple, banyak hal yang ingin kamu bagikan dengan pasangan, namun tak ada salahnya untuk melakukannya sendiri. Jika kamu memiliki masalah dalam hubunganmu, cobalah untuk mengatakan pelan-pelan. Jangan sampai salah langkah, Cancer. Keuangan, untuk Cantik dalam minggu ceria. ini, kamu harus berhati-hati dalam mengambil tindakan jika tidak ingin menerima berita buruk. Pastikan untuk beristirahat sejenak untuk memulihkan diri. Lanjut ke Leo. Leo, umum terlalu keras. Terlalu keras kepala hanya membawamu pada perasaan cemas. Gobloknya. Aduh. Tolonglah. Untuk percintaan yang single, jangan bertingkah aneh di depan dia ya. Dan yang couple, jika tidak berkenan bertemu pasanganmu, sebaiknya bicarakan baik-baik. Dan untuk keuangan, simpan sebagian uangmu untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak. Lanjut minggu ini. Leo. Minggu ini kamu merasakan keraguan saat ingin bergerak maju. Namun Leo. kamu dapat melawan keraguan itu. Diam kamu dan menghindarkanmu dari kemunduran. Kesehatanmu sangat berkaitan erat dengan pekerjaanmu. Cinta, single. Minggu ini Leo. kamu lebih nyaman untuk mengirim pesan kepada seseorang yang kamu suka daripada berbicara secara langsung. Kamu mempunyai kesulitan dalam mencari informasi tentang orang yang kamu suka. Tetaplah Libra. semangat, Leo. Dengan minggu ini, kamu lebih mementingkan dirimu sendiri. Namun pastikan bahwa kebutuhan pasanganmu juga terpenuhi. Sepertinya kamu perlu diyakinkan bahwa kamu adalah orang yang diinginkan. Keuangan, kamu perlu terbuka perihal keuangan. Jangan mencoba untuk menyembunyikan sesuatu. Cobalah untuk bertanggung jawab, Leo. Lanjut ke Virgo. Pikiran bego. Umumnya. Maksa banget, Oh, iya. banget. Allah, ada yang pikir. Tuh kan, lift kan. Umum. Kamu sepertinya butuh istirahat yang cukup nih. Kamu terlalu lemas. Ada percintaannya, yang single, sesuatu yang tidak diinginkan mungkin terjadi padamu. Yang untuk yang couple, mendengarkan musik bersama pasangan bisa jadi kegiatan yang menyenangkan. Dan untuk keuangan, kamu perlu belajar tentang hal baru yang akan menguntungkan dalam karirmu. Untuk minggu ini silakan Dinoy.
Virgo, viral Bigo, mantap. Kamu dapat bernapas dengan lega dalam minggu Tontonan ini. tante ini. Beban pekerjaanmu terasa lebih ringan dari biasanya. Meskipun kamu tidak merasakan bebas sepenuhnya, namun ini tampak jauh lebih ringan. Single, kamu nampak begitu malu-malu ketika berada di depan seseorang yang sangat kamu sukai. Selain itu, kamu juga terlihat lebih canggung dari biasanya. Couple, emosimu saat ini lebih stabil dari biasanya. Pasanganmu juga gitu memperhatikanmu, Virgo. Jika kamu mengalami kesulitan untuk komunikasi dengan pasanganmu, coba untuk ikuti kata hatimu. Keuangan, ada hal yang mendorongmu untuk membuat keputusan yang telah tertunda selama beberapa waktu yang lalu. Jika kamu ingin berganti karir, cobalah untuk memikirkannya secara matang-matang. Jangan sampai menyesal. Lanjut ke bintang saya, Libra. Lintah bangs. Hampir. Maksa susah lagi. Ambui. Umum. Kegiatan yang berkaitan dengan seni bisa kamu lakukan dan kamu menyukainya. Wah bener lu banget ini. Dan percintaan, berikan kesempatan seseorang untuk mengenalmu lebih dalam. Dan untuk yang couple, izinkan pasanganmu untuk bertemu langsung dengan orang tuamu. Waduh, Udah pernah. Lalu untuk keuangan, jika keuanganmu mulai melemah, kamu tahu cara mengatasinya. Ngemis. Enggak gitu. Bukan ya? Lanjut. Lanjut. Umum, hatimu terpanggil untuk melakukan sebuah kebaikan untuk membantu mereka yang sedang membutuhkan uluran tangan. Leo, Saja kamu menjadi sukarelawan bacot untuk membantu korban bencana. Kamu cenderung kaku saat mengalami stres. Wah, ini bener banget nih. Yang perlu kamu lakukan saat ini adalah berolahraga seperti yoga untuk membuat tubuhmu lebih tenang. Single, kamu dapat mengulurkan sisi kelembutan yang mana akan menarik seseorang untuk memperhatikanmu. Leo, Ini gue banget sih. Kamu boleh berharap pada seseorang, tapi jangan berharap terlalu tinggi. Couple, jangan terlalu sensitif tentang pasanganmu. Apa yang ia katakan tidak selalu buruk. Kamu juga melakukan tindakan tanpa adanya perencanaan, dan itu tidak sesuai dengan harapan. Keuangan, kamu memiliki kesempatan untuk berkarir pada institusi yang akan memberimu keuntungan dari segi materi. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Apaan ya? Lanjut ke Scorpio. ngemis paling bener yang gue bilang. Untuk umumnya, Gua lebih hood. apa? Buruan. Oh iya. Nungguin. Umum, terlalu keras dan berambisi hanya mengarahkanmu pada jalan yang salah. Dan untuk percintaan, yang single, jangan mengingkar janji dengan temanmu. Dan untuk yang couple, terlalu mudah untuk meluluhkan hati pasanganmu. Dan untuk keuangan, jangan terlalu boros. Ingat, kamu punya tanggung jawab untuk membayar utang. Utang lagi. Minggu ini, Kamu terpesona dengan seseorang dan membuat Leo. untuk tidak memikirkannya. Udah kebal gua. Kerinduanmu semakin dalam hingga kamu ingin mengenalnya lebih dalam. Berolahraga dapat membuatmu terlihat lebih segar. Single, intuisimu akan membawamu menemukan orang yang tepat di awal minggu ini. Yakinlah bahwa kamu juga orang yang tepat untuknya. Couple, dengan kebijaksanaanmu bisa mendapatkan apa yang ingin kamu harapkan. Kamu dapat menaklukkan pasanganmu dengan tutur kata yang lembut. Jangan berpikir negatif tentang hal yang akan datang, Scorpio. Keuangan, selesaikan masalah keuanganmu dengan orang lain sebelum kamu bergerak maju. Usahakan segera menyelesaikan persoalan ini supaya tidak menghambat kemajuanmu besok. Lanjut ke Sagittarius. Umum, mendengarkan musik sering kamu lakukan di sela-sela jam kerja. Percintaan, single, si dia yang kamu harapkan sejak lama mungkin menyesal karena tidak menganggapmu. Couple, hubungan mungkin akan diganggu oleh kehadiran mantanmu. Keuangan, sesekali kamu bisa belanja apa yang kamu inginkan. Tetapi, jangan terlalu bersering. Minggu ini, hanya di Talking Session. Udah. Siapa tadi padahal langsung menyambung tuh tadi. Minggu ini kamu perlu untuk banyak beristirahat untuk mengembalikan energi tubuh. Jika kamu dapat mengurangi jadwal pekerjaanmu, mungkin ini salah satu pilihan yang tepat. Ini kesempatan emas bagimu menjalani olahraga rutin seperti gym. Cinta, single, jangan membuat janji ketika kamu tidak dapat mendapati janji itu. Kamu boleh berharap, namun jangan terlalu tinggi jika tidak ingin merasakan kekecewaan. Couple,
kamu dapat mengekspresikan cinta dengan memberi perhatian kepada pasangan. Namun masalah akan muncul ketika kamu hanya fokus pada kebutuhanmu sendiri. Tidak ada yang mengatakan bahwa cinta itu selalu dianggap mudah, Sagittarius. Keuangan. Cobalah untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan apa yang kamu harapkan. Perhatikan hubunganmu dengan teman dan rekan kerjamu agar sama-sama saling memudahkan. Lanjut ke Capricorn. Dani. Capricorn. Umum. Menghargai orang itu perlu kamu lakukan. Percintaan. Single. Jika kamu merasa bosan, dia. Rumah aja. Cobalah bermain ke taman bersama-sama teman-teman. Couple, tak ada salahnya untuk menerima ajakan pasanganmu saat bertemu dengan teman-temannya. Keuangan, kamu akan mendapatkan pujian atas pekerjaan yang memuaskan. Minggu ini silakan dinut. Sepertinya kamu lebih dekat dengan seseorang dalam minggu ini. Jangan Malaysia, Ini geblek, orang nggak ngerti. kesempatanmu untuk menarik perhatiannya, Capricorn. Kamu memiliki tekad yang kuat untuk menjaga kesehatan dan membuat badan lebih ideal. Single, kamu akan menemukan sebuah masalah baru dalam minggu ini. Selesaikan dengan perlahan. Jangan terburu-buru dan ikuti kata hatimu. Meskipun demikian, kamu akan menemukan teman baru. Couple, kamu menemukan masalah kecil di masa lalu yang tidak diketahui oleh pasanganmu. Meminta maaflah dan jujurlah dengan masalah yang telah kamu sembunyikan darinya. Keuangan, sebaiknya dalam minggu ini kamu perlu memperhatikan pengeluaranmu dengan baik. Jika tidak, kamu akan mengalami kesulitan dalam keuangan. Lanjut ke Aquarius. Aquarius, umumnya kamu terlalu suka menghabiskan waktu tidur. Cobalah untuk lebih aktif. Untuk percintaan, kamu sering kesepian. Yang single nih, kamu butuh sekali kehadiran seseorang. Couple, pasangan kamu mungkin membutuhkan perhatianmu. Cobalah lebih peka. Keuangan, terkadang kamu tergoda untuk menggunakan uang. Tabunglah untuk berbelanja. Silakan, minggu ini di Kamu memiliki kehidupan yang cukup rumit. Banyak orang yang ingin membuatmu hancur, tapi kamu bisa melewati rintangan kehidupan dan sulit ini dengan baik. Single, jika berminat menjalin hubungan dengan seseorang, cobalah untuk mencari lebih banyak teman. Kamu akan menemukan kegembiraan bersama teman dan sahabat. Couple, jika kamu memiliki masalah, baik itu masalah kecil, segera selesaikan dengan pasangan. Jika tidak, hubunganmu akan rentan hancur. Keuangan, tidak semudah yang kamu bayangkan untuk mendapatkan pekerjaan. Tetap semangat untuk mencari pekerjaan. Tapi kamu bisa mencoba usaha kecil yang dijalankan sendiri. Lanjut ke zodiak lu. Pisces. pisang Ngeces. ngajar. Umum, kamu memiliki masalah daya tahan tubuh yang melemah. Enggak sih? Love, jangan terlalu banyak berharap pada seseorang. Oke. Jangan terlalu banyak berharap pada seseorang. Oke. Couple, terlalu perhatian akan membuatmu menjadi lebih dimanfaatkan banyak orang. Dan untuk keuangan, kamu lebih suka melakukan kegiatan sosial seperti menggalang dana untuk membantu orang. Tidak, gua pilih-pilih kasih. Apa lo? Gua jahat, emang. Lanjut minggu ini. Umum, sesekali kamu bisa menyampaikan ide kreatif itu saat meeting. Ide kamu sangat berarti dalam pekerjaanmu. Lakukanlah, Pisces. Kamu selalu memikirkan sesuatu yang tidak pasti. Ini akan membuatmu merasa stres dan bahkan kurang tidur. Kamu perlu beristirahat. Single, PDKT tidak selalu berjalan dengan baik. Lu kata sebelum baca ya? Gua tahu. Nih, single, PDKT tidak selalu berjalan dengan baik. Terkadang kamu gagal untuk mendapatkan hatinya. Tapi percayalah, kamu akan mendapatkan hati orang yang tepat. Couple, Itu karena kamu terlalu, pasanganmu mungkin akan merasa kecewa. Dia akan lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Cobalah untuk introspeksi diri tuh. Langsung dibalas sama zodiaknya. Langsung dibalas sama ramalannya. Ngajar. Nah, Keuangan. untuk keuangan. Keuangan. Jika tidak memiliki utang, kamu bisa melakukan investasi. Tapi kamu perlu pendampingan dan belajar terlebih dahulu tentang investasi. Kenapa akurat banget sih, anjir? Kok kontra banget ya? Padahal financial management kok bisa loh? Ih. Ya kan lu masih banyak yang harus lu pelajarin, Dan. Iya sih. Tapi ini pas banget sama lu, anjir. PDKT, karena kamu terlalu egois. Baru banget lu ngomong. Gue egois, mau apa lu? Gue beli kasih. Aduh. Investasi. Tuh, lu dengerin tuh, Dan. Jahat ya ini. Aduh, kamu jahat ini. Oke lah. Lu lucu banget ini. Aduh. Ya Oke, udah. Ya.
Intinya cukup ya Talkie Session hari ini. Thank you guys. Dan mungkin Thank you request-requestan sudah datang, musiknya, udah setia. request-requestan lagunya bakal kita play hari Kamis nanti. Kita bakal Iya. simpan kok santai. Kita bakal Mohon play maaf semua kok. ya. Ya. Mm-mm. Aduh. God, gue masih sakit. Santai. PDKT lagi, gue malah PDKT tadi ketemu. God damn it. Makanya gue ngakak banget. Oke. Bayangin sama komunitas. Connect. Enggak. Sama-sama hobi. Makanya take it slow. Kan itu kan cuma kemungkinan. Iya. Kan bulan depan kan bakal jadi studio sini dia ke sini. Amin. Oke, udah kita tutup Oke. ya. Thank you semuanya sudah datang. Kalian para pendengar setia. Iya, thank you banget guys. Thank Sumpah. you banget loh. Jangan lupa share ke Terima teman-teman kasih. kalian. Iya. Jadi terhura saya. Heeh. Adios. Oh, adios. Gua ituin. Ayo usir. Oh, pergi kalian. Pergi. Lu yang usir, gue yang ituin. Allah.